Sejauh ini para pejuang-pejuang di Gaza mereka sudah komitmen tidak ada lagi serangan-serangan ke Israel. Sementara yang terjadi dari pihak Israel ke Gaza, kalian tahu berapa kali pelanggaran terjadi? Hari ini bola panas bukan ada di Gaza, bola panas ada di Mediator, ada di Qatar, ada di Amerika yang selama ini mengaku menjamin mereka adalah negara-negara penjamin penjatuhan senjata yang diumumkan 230 hari yang lalu. Assalamu alaikum. Today we will distribute meat from INH Indonesia to displaced families who living in tents in North Gaza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نشكر أهل اندونيسيا إخواننا المسلمين اللي تبرعوا لنا لأنه احنا شعب الحر. السلام عليكم. كيف حالك يا خالته؟ كل عام وانت بخير، كيف صحتك؟ طب شو رأيك نعطيكي لحمة ونطبخ مع بعض المقلوبة؟ أهلا وسهلا. طب يلا. بارك الله فيكم حبيبتي يا خالته. Now we move to interactive question with our beautiful children. بدي أسألكم 3 أسئلة، أوكي؟ اللي بيعرف الإجابة يرفع إيده. ما هي أكبر دولة فيها عدد من المسلمين؟ يلا أنت يا حلوة. أندونيسيا. نعطيها هدية. How many Muslims live in Indonesia? يلا يلا answer. 240 مليون. Excellent, برافو. قديش عدد أيام يلا. 4. برافو عليك. 4. شكرا أندونيسيا من أطفال غزة. شكرا INH من أطفال غزة لأندونيسيا. زارعة خير إن شاء الله. بارك الله على الأجواء اللي عملتوها هيك وفرحتوا الأولاد والأطفال وأكلتوهم. حسيت كأنه اليوم كأنه عيد يعني للأطفال ولأحباب المخيم كله. Thank you to everyone who contributed this work and helping bring happiness to their heart. سميته بسم الله، احكوا بسم الله. Teman-teman, apa yang akan saya sampaikan pada konten kali ini mungkin tidak akan muncul di televisi atau di media mainstream atau bahkan di media-media akun-akun Instagram yang biasa memberitakan masalah ini. Apa masalahnya dan kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa kondisi Gaza yang sesungguhnya hari ini? Bagaimana mereka hidup? Bagaimana kondisi blokade? Bagaimana kondisi gencatan senjata? Kita akan bahas dalam konten kita kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, hari ini saya dapat video dari teman saya di Gaza, jurnalis. Video mobil yang hancur. Ini videonya dan ini fotonya. Kalau kalian percaya dengan kabar bahwa perang sudah berhenti, bahwa Gaza sudah baik-baik saja, maka itu keliru. Dan kalau
media-media mainstream di kita sudah tidak lagi membahas Gaza, kalau yang FYP di layar-layar kalian itu sudah bukan lagi masalah Gaza, maka ya kita korban. Karena itu sudah dikondisikan oleh mereka. Teman-teman, jadi mobil yang hancur ini ada mobil warga sipil Gaza yang melintas di wilayah selatan, di wilayah Khan Yunis, dan dibombardir oleh Angkatan Udara Zionis. Dan ini bukan pertama kali, ini sudah yang kesekian kali. Teman-teman tahu gak? Tepat hari ini artinya sudah 233 hari. Sekali lagi, 233 hari sejak diumumkannya kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh beberapa negara Arab dan Barat Amerika. Yang katanya tidak akan ada lagi serangan-serangan. Sejauh ini para pejuang-pejuang di Gaza mereka sudah komitmen, konsisten. Tidak ada lagi roket. Ya, sejak 230 ini tidak ada lagi roket yang keluar dari Gaza sekalipun. Tidak ada lagi serangan-serangan ke Israel. Sementara yang terjadi dari pihak Israel ke Gaza, kalian tahu berapa kali pelanggaran terjadi? 3.000 lebih. 3.067 pelanggaran dilakukan oleh Zionis terhadap Gaza. Dan dari 3.000 lebih pelanggaran itu 980, atau dalam versi dalam riwayat lain ya, di Israel mengatakan 1.000. Sudah 1.000 warga Gaza yang dibunuh sejak hampir setahun gencatan senjata terjadi. Artinya nggak ada istilahnya genosida sudah selesai. Ya, 1.000 yang dibunuh dan hampir 3.000 yang terluka. Sementara yang ditangkap hampir 100 jumlah warga Gaza. Israel belum berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata. Dari 150.000 yang harusnya masuk ke Gaza, kontainer, dijadwalkan sebetulnya kalau di total itu harusnya sudah ada 150.000 kontainer masuk ke Gaza. Hanya sekitar 40.000 yang diperbolehkan masuk selama 230 hari ini. Artinya apa? Mereka masih menggunakan siasat pelaparan, bukan kelaparannya, pelaparan, untuk menjadi senjata membunuhi warga Gaza. Dari 1.000 warga yang meninggal itu bukan hanya mereka meninggal karena dibom dalam tenda mereka atau dalam mobil kendaraan mereka atau di dalam tempat-tempat rumah mereka. Banyak juga di antara yang terbunuh ini mereka yang mati karena luka yang tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena memang para dokter-dokter spesialis di Gaza ini sudah dibantai oleh Zionis sejak 3 tahun terakhir. Spesialis kulit, spesialis tulang, spesialis organ dalam, spesialis ya anestesi dan sebagainya. Sengaja ditarget. Itu bagian dari rencana busuk mereka untuk menghabisi warga Gaza. Terus Ustadz, kenapa? Nah, ini banyak yang nanya ke saya nih. Satu sen, kenapa kabar-kabar Gaza tidak lagi muncul? Satu, memang mereka menguasai media. Kedua, memang mereka membunuh para jurnalis, sahabat-sahabat kami di Gaza. Itu bukan rahasia. 260 lebih jurnalis Gaza dibunuh. Untuk apa? Untuk membungkam. Makanya tidak ada lagi Soleh Ja'farawi misalnya, Allahyarhamu. Kemudian Hasan Sulayyah. Kemudian sudah tidak ada lagi Anas Asy-Syarif di Gaza. Karena mereka sudah dibunuh. Dan salah satu tujuan utama agar mereka, kenapa mereka dibunuh, satu memang mereka inilah yang selama ini mengorbankan ya, atau memberanikan diri mengambil risiko untuk mengabarkan kepada dunia. Dan ketika ada sebuah kekuatan militer berperang melawan kebenaran, maka yang akan dibunuh adalah para jurnalis, suara-suara itu. Dan tadi juga yang saya sebutkan, kenapa berita-berita ini nggak sampai ke kita? Karena memang yang dibunuh oleh Zionis ini bukan hanya para jurnalis, tapi akun-akun perjuangan kita. Saya pribadi saya sudah tidak bisa lagi menampakkan video-video atau footage-footage dari Gaza yang dianggap terlalu frontal dan akan melanggar kebijakan YouTube ini. Ya, saya tidak bisa lagi memposting di akun momen seperti ini, di konten seperti ini ya. Ya bukan karena saya takut kehilangan akun, tapi saya bermain cantik teman-teman. Kita ya suka tidak suka kita harus mengakui kita sedang menggunakan platform mereka. Ya, maka yang bisa saya sampaikan adalah saya menyampaikan angka-angka ini yang saya dapat langsung dari Gaza dan saya sampaikan kepada kalian semua. Lalu tugas kalian apa? Nonton, nangis, selesai? Enggak. Share, sampaikan berita-berita ini. Jadikan masalah Gaza ini perbincangan di tengah kumpulan-kumpulan kalian. Kalian nongkrong nih, bahas masalah Gaza. Ya, kita harus bangga menjadi perwakilan, menjadi agen-agen para jurnalis Gaza yang dibunuh. Ini adalah salah satu perjuangan kita, teman-teman. Ini pesan kepada musuh-musuh kita, kepada para pelaku genosida itu bahwa
kalian boleh membunuh, kalian bisa membunuh para jurnalis saudara kami di Gaza, tapi kalian tidak bisa membungkam mulut kami untuk menyampaikan terus. Ya, dan saya pun ya merasa beberapa kali saya belum upload lagi ya, karena ya kesibukan, meskipun itu tidak bukan pembenaran. Saya mohon maaf kepada kalian semua. Harusnya saya harus aktif lagi per hari itu menyampaikan kondisi Gaza hari ini di tengah tidak adanya media-media kredibel yang menyuarakan Gaza. Ya, saya tidak menafikan adalah beberapa gitu kan, tapi kan jangkauannya nggak bagus, engagementnya nggak bagus. Satu, memang ini tidak masuk kriteria algoritma ya YouTube atau medsos lainnya gitu ya. Kedua, memang jujur aja kita males, teman-teman males nge-share video semacam ini, video-video yang sifatnya ya tidak ada kepentingan atau tidak lucu atau tidak apa, itu memang jarang mendapat engagement bagus. Makanya ini tantangan juga buat teman-teman semua yang kalian penonton ini tantangan ya. Sesemangat apa kita untuk ikut menyebarkan berita seperti ini, teman-teman? Kalau bukan kita, kalau bukan jempol-jempol kita yang bergerak, maka siapa yang akan mereka andalkan untuk menyampaikan kondisi dari Gaza hari ini? Satu, tadi ya, media yang dikuasai oleh musuh itu juga sangat berdampak. Semua platform ini kan media mereka yang memegang media sosial. Artinya mereka membreadel, mereka men-take down akun-akun yang mereka anggap ini menjadi corong-corong kebenaran dari apa yang terjadi di Gaza. Kedua, ya mereka menghabisi para jurnalis-jurnalis di Gaza, itu juga bagian dari usaha mereka untuk membungkam. Ketiga, ya memang media mainstream kita mentalitas pada umumnya gitu kan, ya tidak ratingnya tidak bagus, ya tidak akan mereka tayangkan gitu. Sayangkan sekali ya. Maka solusi yang paling efektif bagi saya adalah ya saya harus kembali muncul, tampil setiap hari untuk menyampaikan kondisi Gaza. Tapi teman-teman, ya usaha saya ini nggak akan terlalu berdampak kalau tidak ada sekali lagi bantuan dari kalian semua, support dari kalian semua. Biar saya yang bikin konten, saya yang merangkum datanya, saya yang mengambil risetnya, saya yang meminta dari teman-teman kami di Gaza. Tugas kalian hanya nontonin, sabar, pelajari, analisa, lalu kalian sebarkan, share, komentar, dan like sebagai apapun itu yang penting bisa mengangkat agar isu Gaza tidak redup. Sekali lagi, genosida belum selesai. Terus kemana para pejuang-pejuang hijau itu? Kenapa tidak lagi melawan? Karena mereka komitmen. Tidak bisa. Kalau para pejuang di Gaza misalnya akhirnya mereka membalas dengan serangan-serangan lainnya, ini hanya akan dijadikan gorengan lagi oleh media-media barat bahwa ternyata para pejuang Gaza pun mereka masih nyerang. Padahal sebetulnya para pejuang-pejuang itu mereka punya hak untuk melawan, membalas. Tapi mereka tidak membalas. Mereka meletakkan tanggung jawab ini kepada para mediator. Makanya sang jubir ya tadi malam baru tampil di media Al Jazeera dan juga viral juga di media sosial. Dia menyampaikan apa adanya. Wahai Zionis, jangan kalian kira fleksibilitas kami ini sebuah kelemahan. Kami tidak sedang kondisi lemah, tapi kami sedang memegang komitmen kami. Hari ini bola panas bukan ada di Gaza, bola panas ada di mediator, ada di Qatar, ada di Mesir, ada di Amerika yang selama ini mengaku menjamin mereka adalah negara-negara penjamin senjata yang diumumkan 230 hari yang lalu. Dan kita tahulah, ya pada akhirnya mereka tidak bisa menjamin apapun. Ya PBB pun tidak bisa menjamin gitu, apalagi PBB maksud saya. Dan Zionis ini tidak hanya menyerang Gaza, Lebanon sampai sekarang masih terus dibombardir. Maka teman-teman, saya tidak ingin berlama-lama. Intinya bahwa penyerangan masih terjadi. Dan ini poin penting juga sebelum saya akhiri. Dari banyak target-target yang dibunuh oleh Zionis dalam 230 hari terakhir, itu mereka lebih sering mentarget mobil yang isinya ternyata bukan hanya sipil, tapi mereka para kepolisian yang selama ini berusaha untuk merapikan, untuk mensterilkan Gaza dari berbagai kerusakan dan dari berbagai kriminalitas. Wajar sekali teman-teman, kondisi seperti Gaza ini, kalau di luar Gaza itu tingkat kriminalitasnya tinggi sekali. Ya, karena mereka sudah sedikit 3 tahun tidak memiliki pemerintah yang memiliki otoritas. 3 tahun mereka hidup kelaparan, 3 tahun mereka hidup dengan segala keterbatasan. Tapi karena di Gaza ini ya orang-orang yang mayoritas orang baik ya, tetap saja ada kriminalitas. Nah ini yang berusaha untuk dibersihkan oleh para kepolisian itu. Tapi yang terjadi adalah ya para polisi ini ketika bergerak dari rumah, mereka keluar naik naik kendaraan umum, kendaraan pribadi mereka jadi target serangan. Artinya apa? Artinya bahwa
penjajah ini tidak rela, tidak sudi ada polisi-polisi yang mentertibkan wilayah itu. Mereka hanya ingin Gaza ini diisi oleh chaos, diisi oleh ketidakteraturan. Mereka ingin di situ ada milisi-milisi yang mereka tanam dan itu bebas, silakan menjarah, silakan membunuh, memperkosa. Mereka meninggalkan kesenjangan sosial di Gaza. Ini harus sampai ke masyarakat. Ini harusnya difahami oleh presiden kita, pemerintah, oleh media-media kita. Karena dengan cara inilah kita bisa merangkul mereka. Kenapa ada gerakan Global Support Flotilla misalnya? Iya, agar untuk mengembalikan lagi perhatian dunia kepada Gaza, itu intinya. Maka teman-teman please, apapun yang kalian lakukan, kesalahan kalian, apapun keresahan kalian, jangan sampai menjadikan itu alat atau media distraksi dari fokus utama kita hari ini, yaitu Gaza. Karena Gaza hari ini tidak sedang memperjuangkan dirinya, mereka sedang memperjuangkan kemanusiaan yang bisa jadi konflik atau krisis kemanusiaan itu bisa mendera kita. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang, apa yang bisa menjamin bahwa pelaku genosida itu tidak akan datang kepada kita, ke Indonesia? Teman-teman, sekian untuk informasi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita, kekuatan kepada kita untuk terus menjadi suara-suara saudara kita di Gaza, untuk terus berada di permukaan, untuk terus berada di atas, jangan tenggelam dan digantikan oleh isu-isu konyol, remeh-temeh yang tidak pantas masuk ke telinga kita. Itulah perjuangan kita, itulah perlawanan kita, dan itu adalah solidaritas kita untuk Gaza. Stay tune terus, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.